Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan salah satu topik di kesehatan komunitas, yaitu tentang teori perubahan di masyarakat, atau yang kita kenal dengan community change theory. Saya akan mulai dengan menjelaskan apa itu perubahan, sesuai dengan apa yang ada di Kamus Bahasa Indonesia. Perubahan adalah keadaan yang berubah. Perubahan tersebut adalah peralihan dari keadaan yang sebelumnya, di mana perubahan tidak hanya berupa keadaan, melainkan bisa berupa pola pikir, perilaku, dan perubahan-perubahan lainnya. Perubahan ini, terutama perubahan yang terjadi di masyarakat, sering diidentikan dengan adanya perubahan sosial, yaitu segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan di masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial di masyarakat. Ada beberapa ciri dari perubahan. Yang pertama, setiap masyarakat tidak akan berhenti untuk berkembang, tetapi perkembangannya itu atau perubahannya itu bisa terjadi secara cepat maupun lambat. Perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu umumnya akan diikuti oleh perubahan-perubahan di lembaga sosial lainnya. Perubahan sosial yang cepat dapat mengakibatkan terjadi disorganisasi karena begitu cepat, dan di organisasi tersebut mungkin belum siap dengan perubahan yang terjadi sehingga terjadilah disorganisasi, tetapi umumnya ini bersifat sementara karena akan diikuti oleh proses penyesuaian diri atau adaptasi diri. Kemudian perubahan tidak dibatasi oleh hanya bidang-bidang tertentu, tapi di banyak bidang. Terkait dengan perubahan di masyarakat, salah satu model yang cukup dikenal yaitu trans-theoretical model atau stages of change model. Nah, dalam model ini ada 5 tahapan untuk bisa terjadi perubahan. Tahapan yang pertama itu pre-contemplation. Di sini tidak ada intention, jadi tidak ada no intention of taking action. Jadi tidak ada keinginan untuk mengambil atau melakukan perubahan dalam 6 bulan ini. Kemudian pada tahap ini perlu dilakukan peningkatan kesadaran atau increase awareness, kemudian memberikan informasi tentang risk and benefits, jadi risiko dan manfaat, sehingga kesadaran masyarakat makin bagus. Kemudian yang kedua, contemplation. Di sini ada yang dikenal dengan intense to take action, jadi sudah ada keinginan untuk mengambil aksi dalam 6 bulan ke depan. Pada kondisi ini perlu dilakukan motivasi, kemudian encourage making specific plans, jadi membuat rencana-rencana yang spesifik. Kemudian yang ketiga, preparation. Nah, di sini intense to take action dalam 30 hari ke depan. Kemudian pada kondisi ini perlu dilakukan developing atau mengembangkan dan mengimplementasikan konkret dari rencana aksi. Kemudian yang keempat dikenal dengan action. Pada tahap ini telah terjadi perubahan perilaku kurang dari 6 bulan. Pada kondisi ini perlu dibantu untuk diberikan feedback yang baik, kemudian problem solving-nya, kemudian dukungan sosial, social support, kemudian reinforcement atau penguatan. Dan tahap terakhir itu maintenance. Telah terjadi perubahan perilaku lebih dari 6 bulan. Pada kondisi ini coping-nya semestinya tetap baik. Kemudian reminders, jadi mengingatkan kembali bahwa apa-apa yang sudah dilakukan dengan baik supaya tetap dipertahankan. Kemudian kalau menemukan sesuatu yang kurang tepat, misalnya kurang baik, semestinya bisa dicari alternatifnya atau finding alternatif. Kemudian menghindari untuk terjadinya kegagalan sehingga tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan sebelumnya.
Kemudian community change di perubahan-perubahan yang ada di masyarakat. Berdasarkan pola ini ada 6 tahapan. Yang pertama kita kenal dengan community condition, jadi kondisi di komunitas terdiri dari people, place, and power. Jadi people itu bagaimana mereka berhubungan satu sama lain, jadi how we relate. Kemudian place, di mana kita tinggal. Kemudian power, bagaimana memberikan pengaruh satu sama lain. Kemudian tahap kedua itu intervention, jadi di sini ada kebijakan dan on the ground intervention, jadi bagaimana tindakan atau intervensi di lapangan. Nah, semestinya polisi dan tindakan di lapangan itu sinkron, ya. Ada kesamaan, ada kecocokan. Jadi polisinya A, maka intervensinya juga semestinya mengikuti polisi yang sudah ada. Kemudian mekanisme perubahan, di sini ada widening participation and governance. Jadi ada perluasan partisipasi, kemudian enhancing social network, jadi peningkatan jaringan sosial, kemudian meningkatkan living condition. Kemudian yang keempat dikenal dengan intermediate outcomes, jadi hasil-hasil jangka menengah. Jadi misalnya improve community condition, jadi terjadi peningkatan kondisi di komunitas, baik menyangkut orang, tempat, maupun kekuatan. Dan juga manfaat yang didapatkan oleh individu. Nah, tahap kelima ini dikenal dengan hasil jangka panjang. Ini ada 2 hal terkait dengan well-being atau kesejahteraan, yaitu community well-being yang meningkat, dan yang kedua, individual well-being juga meningkat. Dan apabila ini terjadi, maka tahap terakhir yaitu net saving. Jadi ada banyak manfaat atau benefit yang didapat dari perubahan-perubahan di komunitas. Nah, selanjutnya adalah pada gambar ini disuguhkan 3 tahapan untuk terjadinya perubahan yang pada ujung-ujungnya nanti itu akan terjadi penurunan maternal and neonatal mortality atau terjadi penurunan kematian ibu dan anak yang dimulai dari intervensi yang diberikan. Kebetulan intervensinya di sini misalnya dia menggunakan Community Scorecard atau CSC. CSC brings community members, jadi CSC ini dengan Community Scorecard ini membawa komunitas atau anggota komunitas, anggota masyarakat, kemudian pemberi layanan kesehatan, kemudian pemerintah lokal bersama-sama untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada, kemudian fasilitator untuk penggunaan pelayanan, kemudian delivery, kemudian bagaimana menghasilkan dan mengimplementasikan solusi dan bekerja bersama-sama. Nah, berikutnya itu adalah outcomes. Pada outcomes ini adalah hasil yang dimaksud ini ada hasil berupa women and community members empower, jadi pemberdayaan wanita dan anggota di masyarakat. Kemudian ada negotiated space expanded, jadi perluasan ruang untuk bernegosiasi. Kemudian ada inklusif dan efektif. Dan yang paling bawah ini adalah pemberdayaan pekerja kesehatan. Nah, kemudian ada yang kita kenal dengan impact, jadi ada intervention, kemudian dari intervention itu ada hasil, dari hasil itu akan ada bagaimana dampak jauh ke depannya, ya. Apabila intervensinya baik, hasilnya akan baik, hasil yang baik ini akan memberikan dampak yang positif semestinya. Misalnya terjadi peningkatan perilaku kesehatan, peningkatan penggunaan pelayanan kesehatan misalnya termasuk kepuasan yang meningkat,
kemudian sistem dan institusi terjadi perubahan, kemudian peningkatan cakupan, kualitas dan equity of services. Equity itu artinya keadilan dalam pelayanan. Kemudian yang paling bawah ini adalah improve health worker effectiveness. Jadi efektivitas, jadi peningkatan efektivitas pekerja kesehatan. Dan apabila ini berjalan dengan baik di semua tahapan ini, maka terjadilah penurunan kematian ibu dan anak atau maternal and neonatal mortality. Nah, ini tahapan perubahan komunitas juga, tetapi pada pola ini alurnya cukup panjang, yaitu dimulai dari di sini, it begins with an idea, jadi dimulai dari sebuah ide. Misalnya di sini disebutkan, I have an idea for my community. Jadi saya memiliki ide tentang komunitas saya. Kemudian pada berikutnya, what do others think? Jadi bagaimana yang lain berpikir tentang komunitas ini juga, mungkin dia punya ide yang lain misalnya. Kemudian, atau kita tanyakan ide kita tadi, bagaimana dengan ide saya, apakah baik atau tidak. Kemudian berikutnya, di sini ada I like it. Kemudian I share that dream too. Jadi dia setuju dengan ide tersebut, kemudian dia akan men-share-nya. Kemudian, has this been addressed before? Apakah ini sudah pernah dilakukan sebelumnya? Kemudian di sini disebutkan, it is a new approach, let's test it out. Jadi ini adalah pendekatan yang baru dan mari dicoba atau coba dikerjakan, diimplementasikan. How will it impact our people? Jadi seberapa besar nanti akan berimbas pada perubahan di masyarakat atau kebaikan di masyarakat. How will it impact our planet? Jadi bagaimana pengaruhnya terhadap planet kita? Jadi tidak hanya pengaruh kepada masyarakatnya, tetapi juga planet. Kemudian, how will it make our community prosperous? Artinya bagaimana ini akan berdampak pada kesejahteraan atau kemakmuran di masyarakat. Kemudian yang berikutnya, time to make it our own. What am I learning? Jadi dari sini tahapan sebelumnya ini apa yang bisa dipelajari dari sini. Kemudian let's take time to do this right. Jadi lakukan segera. Kemudian this really is different. Jadi karena sesuatu yang dilakukan ini adalah hal baru. Dan semua kita berharap agar perubahan ini bisa memberikan dampak yang positif. Kemudian di sini ada teamwork. Let's get together, join us. Jadi perlu adanya kerja tim yang baik. Kemudian mari bekerja bersama-sama, mari bergabung bersama kami. Kemudian yang selanjutnya, now let's get to work. Mari mulai bekerja. This is a lot of work. Jadi ini ada banyak pekerjaan. Mari dikerjakan bersama-sama, but the work is powerful personally. Jadi sangat-sangat powerful secara personal and for our community, dan juga untuk komunitas. Jadi powerful tidak hanya bagi personal, tetapi juga bagi masyarakat. Kemudian time to pause, what have I learned and what might we need to change. Jadi apa yang sudah dipelajari dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, lalu apa yang perlu dirubah. Jadi walaupun sudah baik, tetapi harus selalu dipikirkan perubahan-perubahan yang lebih baik. Kemudian berikutnya, system seem to be changing for the better. Jadi sepertinya sistem yang dibuat ini akan memberikan perubahan-perubahan yang lebih baik ke depannya. Kemudian hasilnya adalah the community is stronger. Jadi komunitas semakin kuat.
Artinya perubahannya mengarah ke hal yang positif, yang tadinya ada permasalahan, kemudian perlu dilakukan perubahan-perubahan sehingga kesejahteraan masyarakat atau komunitas makin baik, yang pada ujungnya nanti komunitas atau masyarakat akan semakin kuat. Demikian yang bisa saya jelaskan terkait dengan bagaimana perubahan itu terjadi di masyarakat, mulai dari teorinya, kemudian ada beberapa tahapan, termasuk beberapa contoh yang saya jelaskan dari slide-slide sebelumnya. Saya kira itu, terima kasih atas perhatiannya.